siang hari ini. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman rohani yang saya dapat seminggu ini ya, 2 minggu ini ya. Bahwa saya itu pada tanggal 1 Juni, sekitar jam 1 itu saya secara tidak sengaja meraba itu di dada saya, pada dada saya sebelah kanan itu ada benjolan. Pada saat saya langsung ya, sebagai manusia kita pasti panik, takut dan cemas. Jadi saya tidak bisa tidur, saya bolak-balik, itu kok tetap ada benjolan, ini pasti ada sesuatu yang salah, pasti ada penyakit gitu. Karena saya tuh jadi stres, akhirnya saya bolak-balik ke belakang. Terus setelah 1,5 jam saya berpikir, saya ini kan sering berdoa, kenapa kok saya ini kayak mempunyai ketakutan yang luar biasa. Padahal saya tahu Tuhan Yesus itu akan menolong, tetapi hati saya sebagai manusia itu tetap panik dan cemas. Akhirnya saya mengambil saat teduh, sekitar jam 3:30, 4 saya berdoa. Saya membaca firman Tuhan yang berkata, kamu orang beriman, renungan itu ya, kamu orang beriman itu tentu tidak akan takut dan cemas akan hari esok. Pada saat itu saya merasa, betul Tuhan, saya memang mengimani. Saya percaya Engkau memberi saya kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Baik itu dari, kan saya ada khawatir, baik itu pengobatan, dari dana. Saya serahkan kepada Engkau Tuhan, saya pasrah dan berserah. Bila mana sakit ini bisa saya sesuai dengan kemampuan dan kekuatan saya, Engkau berikan, saya akan tabah dan saya tetap akan bersemangat. Tapi bila mana Engkau tidak mengizinkan saya melewati, misalnya seandainya itu ternyata ganas, pasti Engkau akan menyayangi saya dan memanggil saya pulang, gitu. Dan saya sudah siap, saya harus siap, karena saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang serius dan berat dalam pergumulan keluarga saya. Tapi suami saya tidak kasih tahu. Akhirnya saya jam 5 saya sudah tenang, hati saya sudah, ya Tuhan, apapun yang terjadi saya hanya meminta penyertaan Engkau, mengiringi aku di dalam sistem pengobatan dan juga menenangkan hati saya. Terus akhirnya saya hari Rabu itu kan tanggal merah, saya tetap ke gereja, ada latihan paduan suara di gereja, ada kebaktian. Akhirnya hari Kamis saya langsung berobat. Suami saya belum saya kasih tahu karena saya merasa saya harus tenang dulu, saya harus fokus dulu apa yang saya hadapi, baru saya akan memberitahu suami saya, daripada panik, dua-duanya panik. Tapi saya sudah merasa tenang, Tuhan menyertai, pasti Dia akan memberi saya kekuatan untuk saya bisa menghadapi ini. Akhirnya saya pergi ke dokter sendiri, diantar saudara saya. Ternyata di dalam itu saya kan berobat di Aztec itu langsung cepat ketemu dokternya, enggak ngantri, langsung dikasih rujukan ke Delta Surya. Saya langsung ke Delta Surya, hari itu dokternya juga ada, langsung dalam 2 jam saya sudah selesai periksa, nanti tinggal tunggu hasilnya ya Bu. Saya tanya dokter, ini kira-kira apa? Ya tunggu hasilnya aja Bu. Tapi nanti kalau sudah ada hasilnya baru saya tindakan selanjutnya. Suami saya bilang pas pada saat siang, besok Sabtu ambil hasil ya. Kemana? Kamu periksa apa? Ya ke dokter bedah. Loh apa? Ya kayaknya tumor. Waduh, suami saya panik, malah dia yang panik dan cemas. Gimana? Enggak apa-apa, enggak. Kamu tenang aja Pak. Pokoknya ada Tuhan Yesus, kita harus ini. Anak saya nggak tahu beritahu begitu. Sabtu, suami sama saya berdoa sebelum ke dokter. Kata Tuhan, kalau apapun hasilnya, entah itu ganas atau jinak, beri kami kekuatan untuk kami bisa menerima itu, dan untuk solusinya kami yakin Tuhan pasti memberkati keluarga kami ya. Akhirnya gitu. Terus saya ke sana, ternyata dokternya bilang ini harus operasi Senin. Tapi dari hasil labnya itu kelihatannya jinak kista Bu. Oh ya, saya sudah puji Tuhan, ternyata ya meskipun itu masih 50% karena nunggu hasil patologi, paling tidak itu kata dokternya yang sudah pengalamannya dia itu operasi sedang kok Bu. Jadi Ibu enggak tenang aja, nanti pemulihannya lebih cepat. Habis itu setelah saya gitu, wah saya sudah sungguh bersuka cita. Saya bilang, Tuhan, ini yang jawaban yang Kau berikan, karena saya tahu itu pasti Tuhan yang atur semua itu. Saya hanya tinggal berserah dan gitu. Terus saya hari Minggu ya juga nyanyi. Jadi teman-teman gereja saya enggak tahu tuh, moro-moro Senin itu saya baru beritahu Sabtu saya beritahu Bu Lydia, terus izin. Terus habis itu udah persiapan, Senin saya operasi didampingi teman saya, didampingi suami saya juga. Ya sudah Pak, apapun yang terjadi wis pasrah, kita sudah berdoa, sudah itu terbaik. Ya akhirnya ya puji Tuhan, dokternya berkata setelah operasi sih bilangnya itu ya tumor jinak dan juga jadi sudah tidak ada
lanjutan untuk ininya, cuma nunggu patologi, tapi dari pengalamannya itu tumor jinak. Tapi apapun juga hasilnya, saya bersyukur saya diberi kekuatan dari Tuhan Yesus bahwa untuk menghadapi itu memang kita harus tenang dan percaya. Karena ada yang mengingatkan saya bahwa ketika air matamu bercucuran dan beban hidupmu mulai terasa berat, ingatlah 3 hal. Tuhan bersamamu, Tuhan ada untukmu, bersamamu, dan selalu bersamamu. Itu saja. Amin. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk siang hari ini. Karena anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk duduk bersama, beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan persekutuan doa di tempat ini berkenan di hati. Dan setiap kami yang sudah hadir, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan melalui pujian doa yang kami naikkan ini, sungguh kami dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Dan saat ini ketika kami membaca sebagian firman-Mu, kami kembali diterangi, kami kembali dituntun, dan kami kembali melihat bagaimana Allah menggembalakan kami sesuai dengan kebutuhan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, biarlah perenungan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sangat senang sekali ya saya ada di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Willy dan Ibu Yawing yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk men-sharingkan firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, saya memberikan tema buat kita pada hari ini adalah bekerja dengan hati. Karena dalam konteks kita ada di perusahaan, kita sebagai owner, sebagai staf, karyawan yang bekerja di tempat ini, kita belajar tentang sesuatu yang berkaitan dengan bekerja. Ya, bekerja dengan hati. Saya akan membacakan dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Mari sama-sama kita lihat Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 24. Kalau sudah dapat, saya akan membacakan untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah di sini ada yang bernama Tony? Ada yang bernama Tony? Wah, tidak ada ya. Kalau ada kesamaan nama, berarti itu adalah tidak disengaja. Biasa di film-film kan begitu. Ada kesamaan nama, peristiwa, itu bukan karena kesengajaan. Nah, ada seorang mahasiswa bernama Tony. Dia adalah seorang mahasiswa yang sangat berhasil di dalam kehidupan pribadi dan kuliahnya. Dia memiliki segudang prestasi yang sangat membanggakan sekali. Tony juga adalah seorang anggota tim inti, ya, tim basket di kampus mereka. Dia terlibat dengan begitu banyak kegiatan organisasi yang ada di kampus mereka. Dan dia juga terlibat dengan kepengurusan di dalam pelayanan kekristenan di kampus mereka. Nah, tentu saja di tengah segala kesibukan yang seperti itu, Tony ini masih bisa memberikan satu prestasi studi yang sangat mencengangkan. Dia adalah mahasiswa dengan nilai yang ada di atas teman-temannya yang lain. Karena prestasi Tony yang sedemikian luar biasa tentu membuat banyak orang itu merasa kagum. Secara khusus orang tuanya. Ya, kalau kita punya anak seperti itu bangga ya. Ya, anak kita bisa berprestasi, anak kita bisa sekolah dengan baik, punya nilai yang baik, punya teman yang banyak, ya baik segi pelayanan,
olahraga, prestasi sekolah, semuanya baik. Tentu itu sangat membanggakan orang tua. Nah, tentu saja Tony yang seperti itu juga banyak diincar oleh bunga kampus. Ya, biasanya kan gitu kan. Kalau kita sudah berprestasi, kan sangat diincar oleh ya mungkin cewek-cewek begitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau cewek yang cantik pasti diincar sama yang cowok. Itu adalah hal yang wajar. Nah, selain itu ada juga orang yang iri dengan Tony ya. Pasti ketika kita berhasil, ketika kita bisa mencapai sesuatu, pasti tidak semua orang itu bisa puas diri dengan kita, ada yang juga iri. Nah, pada suatu saat temannya itu datang kepada Tony bertanya satu, Ton, kamu kok bisa memiliki prestasi yang seperti itu? Kamu itu sibuk sekali saya lihat, setiap hari terlibat kegiatan ini, kegiatan itu, tapi nilaimu itu masih bagus-bagus. Kenapa, Ton? Lalu ketika Tony ditanya seperti itu, Tony hanya menjawab dengan satu kalimat. Karena aku berpegang pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa Tony bisa memiliki satu kehidupan yang begitu baik, begitu berkualitas, begitu prestasi? Bukan hanya saja di dunia akademik, tetapi secara karakter, kepribadian. Ya, bukan hanya secara kerohanian, tetapi juga di bidang pendidikan. Karena ternyata Tony berkata, saya berpegang pada firman Tuhan. Apapun yang saya kerjakan itu dengan segenap hati. Saya kerjakan itu untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia. Nah, dari sini kita bisa belajar satu hal ya. Untuk memiliki satu kualitas kehidupan yang baik, baik di dalam kehidupan pribadi kita atau di tengah keluarga kita, untuk pernikahan kita, untuk pekerjaan kita, untuk studi kita. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita merindukan satu kualitas yang baik, satu prestasi yang baik, itu harus kita kerjakan dengan segenap hati kita. Nah, pertanyaannya apa artinya itu bekerja dengan segenap hati? Kalau kita lihat bahasa aslinya ternyata ya, itu kata hati itu tidak ada. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa aslinya itu nggak ada hati. Yang ada itu adalah jiwa, suke. Bekerjalah dengan segenap jiwamu. Nah, ini menarik ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan, dikatakan kerjakanlah dengan segenap jiwamu. Apa itu jiwa? Nah, di dalam konsep orang Yunani pada waktu itu, jiwa itu berbicara tentang kehidupan, ya. Namanya suke, itu juga diterjemahkan dengan kata nafas hidup. Ya. Lalu kemudian bicara juga kehidupan atau jiwa kita. Nah, bagi orang Yunani, jiwa itu adalah tempat berdiamnya, tempat keberadaan dari totalitas kehidupan manusia. Pikiran kita ada di sana. Perasaan kita ada di sana. Kehendak kita ada di sana. Apalagi kerinduan kita, cinta kasih kita, semuanya itu ada di sana. Jadi ketika kita diajarkan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap jiwamu. Itu memiliki pengertian, lakukanlah dengan seluruh kehidupanmu, dengan seluruh nafas hidupmu. Lakukanlah dengan seluruh perasaanmu, komitmenmu, kehendak hatimu. Lalu ketika kita memberikan semuanya itu dalam apa yang ingin kita kerjakan, disitulah kita akan melihat hasil-hasil yang memuaskan. Betul, Bapak Ibu? Nah, bekerja dengan segenap hati itu berbicara tentang bagaimana kita bekerja dengan cinta, bekerja dengan perasaan, bekerja dengan seluruh kehendak. Kita benar-benar menjiwai apa yang kita kerjakan. Nah, belakangan ini saya mengikuti film Bruce Lee. Nah, Bapak Ibu senang nonton film Bruce Lee? Nah, ada satu serial itu The Legend of Bruce Lee, ya, bicara tentang bagaimana Bruce Lee dari kecil sampai dia besar menciptakan Jet Kundo, ya, Jet Kundo, tahu kan? Nah,
Jiantong ya dalam bahasa Mandarinnya ya, Jeet Kune Do. Nah, Bruce Lee itu memiliki satu pukulan yang luar biasa yang dia terima dari gurunya Ip Man. Ya, kalau kita nonton Ip Man 1, 2, 3, 4 kita tahu ya, kita diperkenalkan dengan satu jenis pukulan one inch punch. Wah, gitu ya. Tinjuan dari dekat gitu ya. Orang bisa terlempar jauh. Nah, pada awal-awalnya itu Bruce Lee itu sangat tertarik dengan tinjuan gurunya one inch punch ya. Lalu dia berlatih gitu ya, nggak bisa. Cara menguasai ini ilmunya ini gimana gitu kan? Lalu gurunya suruh coba kamu tunjukkan. Dia nggak berhasil. Lalu dia penasaran. Bolehkah guru tunjukkan kepada saya bagaimana caranya supaya saya bisa menguasai tinjuan ini? Lalu gurunya peragakan. Setelah itu diajar bagaimana supaya bisa menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa walaupun jarak itu hanya 1 inci. Gurunya mengajarkan, kumpulkan katanya ya. Ini katanya ya. Ini ya, saya juga bukan Bruce Lee ya. Ya katanya ya, kumpulkan seluruh tenaganya. Ya, orang bela diri tahu istilahnya itu. Kita mungkin tidak tahu ya. Kumpulkan sampai tumpuan di kaki. Benar-benar semua tenaga itu kayak dikumpulin di kaki gitu. Nah, ketika ninju, semua tenaga itu disalurkan kepada satu titik fokus toh. Itu baru bisa katanya. Nah, Bruce Lee itu untuk menguasai itu tentu tidak satu malam jadi kan. Dia berlatih dengan tekun satu pukulan itu dan akhirnya berhasil. Nah, saya melihat kehidupan manusia itu kalau kita ingin menguasai satu hal atau kita ingin memiliki prestasi yang baik di dalam kehidupan kita atau pekerjaan kita memang terkadang butuh memberikan satu fokus perhatian dengan apa yang ingin kita kuasai, dengan apa yang ingin kita kerjakan. Dan kalau kita benar-benar bisa menemukan titik fokus itu, mengumpulkan semua kekuatan kita, lalu menyalurkan pada satu titik fokus yang jelas, itu pasti akan luar biasa. Dan orang-orang yang bekerja dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, biasanya memiliki fokus yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu jemaat dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, coba kita evaluasi sejenak. Selama kita bekerja atau menjalani kehidupan kita hari lepas hari, kan dikatakan apapun yang kamu kerjakan itu kerjakanlah dengan segenap hati. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap jiwamu. Nah, sudahkah kita yang bekerja dengan segenap hati dan segenap jiwa kita? Terkadang kita harus akui ya, nggak mudah ya. Wah, kita bisa menjadi malas, kita bisa menjadi loyo, kita bisa kehilangan fokus, kita bisa kehilangan perhatian. Ada banyak hal di dalam hidup kita bisa membuat kita itu sangat sulit. Kayak untuk mengumpulkan energi kita, mengumpulkan kekuatan kita, mengumpulkan semangat dan gairah kita untuk bekerja dengan semangat, bekerja dengan baik. Itu tidak mudah. Ada banyak faktor yang bisa membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Dan kalau kita coba pikir-pikir hari ini, apa sih yang membuat kita seringkali kehilangan gairah dan semangat untuk bekerja dengan segenap hati? Ada sebuah indikator yang diberikan oleh seseorang untuk mengevaluasi apakah kita hari ini sedang bekerja dengan segenap hati kita atau tidak. Ya, ada 7 pertanyaan. Saya rindu setiap kita menjawab dalam hati kita masing-masing ya. Kalau kita menjawabnya semuanya baik, tentu bagus, kita pertahankan. Kalau tidak, kita perlu memikirkan ulang pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Apakah selama ini Anda menyukai pekerjaan yang Anda lakukan? Kita berada di posisi kita masing-masing ya. Pak Willy dan Yaoing sebagai owner, dan kita mungkin sebagai staf, karyawan dengan posisi, kedudukan, jabatan, pekerjaan yang berbeda-beda. Ada orang-orang tertentu sangat menikmati pekerjaan yang dia lakukan. Tetapi ada orang tertentu tidak menikmati yang dia kerjakan.
Nah, pertanyaan evaluasi pertama adalah, apakah Anda menyukai apa yang sedang Anda kerjakan? Kalau jawabannya iya, puji Tuhan, hatimu ada di sana. Kalau engkau mengatakan tidak, aku ogah-ogah, aku nggak suka, itu bisa dipastikan hatimu sudah tidak ada di sana. Engkau akan mengerjakannya setengah hati, malas-malasan, dan tidak bergairah. Yang kedua, apakah Anda fokus terhadap pekerjaan Anda? Orang yang bekerja dengan hatinya, bekerja dengan sungguh-sungguh, dia akan bekerja dengan fokus. Tapi tidak mudah juga. Hari ini kita berhadapan dengan satu dunia yang membuat kita sangat sulit sekali untuk fokus. Apalagi kalau kita diizinkan bekerja tapi tetap pegang handphone. Medsos itu jalan terus ya. Betul nggak? Kita berselancar, shopping atau apa gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita? Apakah dengan fokus? Yang ketiga, apakah Anda menikmati proses dari pekerjaan Anda? Seorang yang mencintai pekerjaannya, menikmati pekerjaannya, bekerja dengan hatinya, dia akan menikmati prosesnya. Maksudnya apa? Kalau kita ingin berhasil mencapai satu hal, anggap aja misalnya cari omset, atau kita ingin menyelesaikan sebuah proyek, kan tidak selalu dalam kenyataannya itu apa yang kita rancang di atas kertas itu, di lapangan itu langsung sesuai, lurus gitu loh. Aku ingin A langsung dapat A, aku ingin B langsung dapat B. Kan enggak. Perjalanan kita itu akan penuh dengan lika-liku. Sana sini, belok sana sini gitu ya. Enggak jelas ini kadang ya. Kita ya kayak meraba sana, meraba sini. Nanti baru ketemu ujungnya. Kita itu bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita ada di jalan lika-liku yang penuh kerikil ini, mungkin dijelekin orang, mungkin orang lain tidak mau bekerja sama dengan baik, apa yang kita kerjakan dicemooh orang, lalu ada yang mencoba menentang, dan berbagai macam lika-liku kerikil itu ya membuat kita kadang-kala merasa mengalami begitu banyak kesulitan. Apakah engkau menikmati proses itu untuk mencapai berhasil? Kalau engkau adalah orang yang bekerja dengan hatimu, engkau mencintai apa yang engkau kerjakan, engkau akan memperjuangkan itu. Jatuh bangun aku bersedia, dan aku tahu apa yang ingin aku capai dan aku peroleh. Lalu selanjutnya, setelah kita selesai bekerja, apakah engkau merasa bangga dengan apa yang engkau kerjakan? Jadi orang bekerja dengan hatinya akan bangga. Dia akan merasa luar biasa ketika dia menghasilkan sesuatu. Lalu apakah Anda senang menerima tanggung jawab? Kalau atasan, atau owner, atau teman kita ngasih kita kerjaan tanggung jawab, kayak nambahin sesuatu ya untuk pekerjaan kita, gimana respon kita? Kalau saya dalam pelayanan seringkali menemukan seperti ini. Saya sudah lama tidak bekerja di perusahaan ya. Kalau di gereja pelayanan, kok aku lagi? Kok aku lagi? Kok bukan dia? Kok aku? Nah gitu. Ya, tidak bersedia untuk menerima. Walaupun dia tidak mengalami kesulitan, sebenarnya dia bisa lakukan. Hanya karena apa? Kalau aku dikasih kerjaan itu nambahin beban, aku tidak senang. Nah, artinya apa? Kita tidak menaruh cinta kita dengan apa yang ingin kita kerjakan. Lalu selanjutnya, apakah engkau memiliki pikiran yang terbuka untuk menerima ide-ide baru dan berguna buat kreativitas yang lebih baik? Kita tahu kalau kita mencintai pekerjaan kita, mengerjakannya dengan harapan ada hasil yang maksimal, tentu kita tidak menutup diri dengan pikiran-pikiran kita. Ya, kalau orang kasih masukan, kita malahan senang. Supaya apa? Proyek ini bisa berkembang dengan lebih baik. Apa yang ingin saya kerjakan bisa dapat ide segar. Karena aku ingin hasilnya maksimal. Tapi tidak semua orang memiliki pikiran seperti itu. Kita bisa bekerja dengan jiwa yang sangat sempit dan kecil sekali. Orang lain kita anggap sebagai saingan, masukan-masukan lain kita anggap tidak berguna. Aku yang paling tahu, aku yang paling pintar. Nah, gawat sudah seperti itu. Ya. Dan selanjutnya, apakah Anda senang belajar, berusaha menjadi lebih baik
dalam pekerjaan yang Anda lakukan. Ya, orang yang mencintai pekerjaannya, yang bekerja dengan hatinya, yang bekerja dengan seluruh kehidupannya untuk satu hal, apa yang akan dia lakukan? Dia itu mau belajar. Dia terus menuntut diri. Dia nggak tahu, dia belajar lagi. Ya, seperti kami sebagai hamba Tuhan, kalau kami harusnya senang membaca buku. Kami harus senang belajar ilmu khotbah yang baru. Kami harus selalu ikut seminar, pengembangan diri. Untuk apa? Supaya diri ini lebih baik. Supaya kita itu lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Nah, saya nggak tahu teman-teman di dalam profesi, teman-teman pekerjaan posisi yang ada. Ketika engkau mencintai apa yang engkau kerjakan, jangan menolak untuk belajar. Apapun bidangnya yang Tuhan percayakan, yang owner percayakan, yang atasan kita percayakan, pelajari itu, kerjakan dengan maksimal. Kerjakan dengan sepenuh hati. Dan saya yakin, orang-orang yang bekerja dengan hati, yang terus mau mengembangkan diri, hidupnya akan berkualitas. Dia akan menjadi karyawan teladan. Dia akan menjadi pribadi yang bisa memberikan dampak, pengaruh yang lebih baik bagi orang-orang di sekitarnya. Dan Tuhan rindu melihat setiap kita itu bekerja dengan hati kita, bekerja dengan segenap jiwa kita. Tapi pertanyaan selanjutnya, ngapain? Ngapain aku harus bekerja dengan segenap hati, segenap jiwa? Ngapain aku harus bekerja dengan seluruh kehidupan kita? Kenapa? Ketika kita bicara tentang motivasi, kita perlu merenungkan apa yang memotivasi, mendorong saya hari ini bekerja atau melakukan sesuatu. Tentu saya percaya ketika kita bekerja di tempat ini, masing-masing orang itu punya motivasinya ya masing-masing. Kita bisa berbeda-beda. Ya. Ada orang-orang tertentu memang bekerja ini secara umum gitu ya. Kalau kita fresh graduate gitu ya, baru lulus gitu kan. Motivasi orang itu bekerja biasanya apa? Kita pasti bilang cari pengalaman. Betul nggak? Oh, baru lulus kok, nyari gaji, siapa yang mau kasih gaji gede ya kan gitu kan? Nyari pengalaman. Ya. Sah-sah saja. Motivasi awal kita itu bekerja mencari pengalaman. Tapi gimana kalau kondisinya kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, tempat kerja, di mana kita menemukan pengalaman yang tidak menyenangkan di sana? Apakah kita masih bisa bekerja dengan hati kita? Biasanya mutung sudah. Ngapain aku capek-capek? Iya toh, kondisinya tidak baik, aku diperlakukan kurang baik. Kalau kita bekerja dengan motivasi cari pengalaman, ketika ketemu pengalaman yang tidak menyenangkan, mutung kita. Hilang hati kita. Lalu ada orang bilang, aku bekerja untuk mencari nafkah hidup, mencari penghasilan. Wah, banyak orang getol dengan hal ini, karena bicara tentang money. Ya, itu kan kita semua suka kan? Ya, sehingga itu menjadi motivasi yang paling kuat mendorong kita untuk bekerja. Apalagi kalau bilang, kerja lebih, dikasih uang lebih, omset lebih, dikasih maksudnya komisi lebih. Nah, itu sangat mendorong orang untuk bekerja. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, tetapi harus ingat, orang yang bekerja untuk mencari nafkah dalam pengertian hanya sebatas uang dan gaji, itu juga akan menghambat kita bekerja dengan segenap hati. Kenapa? Pada waktu kita bekerja, kita terima bayaran tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mutung kita, betul nggak? Kehilangan semangat kita, kehilangan hati. Ya omset nggak capai, gaji nggak turun, segala macam, mutung nggak? Wah, kalau kita taruh motivasi kita, semangat kerja kita ada di sana, kita tidak akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Karena kita akan bergantung pada bayaran. Yang ketiga, biasanya orang itu akan cari jabatan posisi, cari promosi. Kita dengar kabar, perusahaan mungkin lagi cari manajer, atau cari ya posisi-posisi yang menyenangkan. Ya demi posisi itu, dia mulai kerja dengan baik. Fokus kita. Wah, kita melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Supaya apa? Dapat posisi itu, dapat jabatan itu, ujung-ujungnya tetap supaya bayarannya gede, terima bawa pulangnya banyak. Kan begitu kan? Setelah kita bekerja mati-matian, ternyata posisi itu jatuh ke orang lain. Gimana perasaannya? Ya ngapain? Mendingan aku kerja lagi seperti biasa. Betul nggak? Kita akan kembali mutung.
kehilangan hati. Nah, lalu kemudian ada orang mencoba mencari kemapanan, mencari harta kekayaan. Ada banyak sekali motivasi-motivasi orang untuk bekerja di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, secara khusus kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Boleh-boleh saja kita memiliki motivasi tadi yang macam-macam. Tetapi itu jangan dijadikan motivasi yang utama. Itu bukan tujuan hidup kita yang utama. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita mengerjakan semua itu. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan segenap hatimu, kerjakan dengan segenap jiwamu. Firman Tuhan katakan, untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga apa? Ketika kita menaruh fokus kita hanya untuk Tuhan, kita tahu, aku bekerja dalam panggilanku untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan seperti itu tidak tergantung lagi kepada pengalaman itu menyakitkan atau tidak, gaji itu besar atau kecil, ya, posisi itu ada di mana. Kita tidak akan mendasarkan semangat kerja kita pada hal seperti itu. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan mau saya bekerja dalam hidup saya. Sehingga ketika kita mengerjakan dengan demikian, tidak ada satu hal pun yang bisa merampas semangat kerja kita, merampas hati kita, jiwa kita untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Dan Paulus memberikan dua alasan. Kenapa kita harus bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia? Ada dua. Yang pertama, Paulus katakan, yang jadi tuan kita, yang jadi atasan kita, bukan hanya owner kita, ya. Dan termasuk owner, ya, yang jadi atasan kita itu bukan diri kita, tetapi siapa? Bos kita di surga, Tuhan Yesus. Karena tuanmu yang di surga, ya. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, itu harus menjadi konsep kita orang percaya, anak-anak Tuhan, di dalam mengerjakan pekerjaan kita. Apapun tugas pekerjaan panggilan saya, owner saya, bukan hanya majikan saya yang ada di dalam dunia, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di surga. Dan yang kedua, Paulus katakan, upah kita bukan hanya upah yang ada di dalam dunia. Bukan gaji bulanan, komisi yang kita terima, yang kita bawa pulang. Bukan. Tapi Tuhan katakan, engkau akan menerima upah dari Dia, yaitu upah yang kekal dari kerajaan surga. Itu yang Tuhan rindukan setiap kita di dalam bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Tuhan kita bukan hanya majikan di dunia, tetapi juga Tuhan di surga. Upah yang akan kita terima bukan upah yang ada di dalam dunia saja, tetapi upah yang ada dalam kerajaan surga. Dan Tuhan memberikan janjinya, segala jerih payahmu yang kamu kerjakan di dalam persekutuan dengan Allah, itu tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita bekerja dengan segenap hati, bekerja dengan segenap jiwa, mungkin kita dilupakan orang, kita diabaikan orang, kita tidak dihargai orang. Mungkin saja. Saya percaya di sini tidak, ya, karena pernah di perusahaan yang saya tahu sangat baik, dan saya kenal Pak Willy, dan saya kenal Pak Inowi. Tetapi sekalipun dikatakan, ketika kita diabaikan oleh manusia, percayalah, setiap jerih lelahmu yang terbaik, yang engkau persembahkan kepada Tuhan sebagai buah pekerjaanmu, sebagai ibadahmu yang kamu kerjakan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah sia-siakan. Dan Tuhan pasti akan memberkati sesuai dengan kehendak dan waktu yang telah Tuhan rencanakan. Amin. Mari hari ini kita kembali, ya, bekerja dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap perasaan kita. Kita mencintai apa yang kita kerjakan.
kita menghargai apa yang kita kerjakan, lalu kita kerjakan. Bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, bukan hanya sekedar untuk perusahaan, tetapi kita tahu, aku mengerjakan semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 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 Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Bila firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan hari ini memotivasi kami, memberikan inspirasi, memberikan kami semangat yang baru untuk mengerjakan apapun yang hari ini Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah pemilik hidup kami. Engkau adalah yang memberikan pekerjaan itu kepada kami. Dan biarlah kami juga melalui pekerjaan yang kami lakukan, kami mengabdikan diri kami kepada Tuhan. Dan kami menyatakan ibadah kami kepada Tuhan. Dan kami percaya, segala jerih lelah kami dan persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja dalam hati dan pikiran setiap kami. Di dalam hati dan jiwa setiap kami. Untuk membangkitkan satu semangat kerja yang tinggi. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Yang memberikan kesaksian yang baik. Yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Engkau Tuhan berkenan memberkati setiap kami yang bekerja dengan sepenuh hati. Kami bersyukur Tuhan untuk perusahaan Bernardi ini. Kami bersyukur untuk setiap karyawan yang ada di tempat ini. Kami bersyukur untuk Pak Billy dan juga Ibu Yaoi sebagai owner, pemilik perusahaan yang ada di tempat ini. Dan kami sangat bersyukur ada persekutuan doa di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau berkenan atas setiap hal yang ada di tempat ini. Atas owner, atas staf karyawan, atas setiap kegiatan produksi, penjualan. Semua hal yang dilakukan, biarlah berkenan di hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu, dan kami menerima upah-upah yang kekal yang datang dari Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus menjaga kesehatan daripada Pak Willy dan juga Ibu Yaoi. Menjaga kesehatan daripada setiap anak-anaknya dan cucunya. Menjaga kesehatan daripada setiap karyawan yang keluar masuk bekerja di tempat ini. Secara khusus di tengah masa pandemi yang sulit ini Tuhan. Biarlah Engkau naungi setiap kami dengan tangan kasih-Mu, dengan kuasa, sehingga sukacita, damai sejahtera yang datang dari Allah turun menaungi setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu Ibu Vera yang tadi sudah kesaksian. Kiranya Tuhan terus mengerjakan proses pemulihan itu atas hidupnya. Dan kami melihat bagaimana melalui kehidupan yang mungkin ada kesulitan, Engkau mengizinkan dia mengalami Engkau, mengalami anugerah-Mu, sehingga dia terus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati ya.